Hello everyone, my name is Reza Ferdinand, NPM 254111127. I'm from to the class management CX. So I want to explain about teori pilihan konsumen. Apa itu teori pilihan konsumen? Teori pilihan konsumen itu ada dasar pengambilan keputusan. Teori ini merupakan fondasi untuk memahami bagaimana individu membuat pilihan antara berbagai barang dan jasa yang tersedia di pasar. Utilitas sebagai ukuran kepuasan konsumen secara inherent diukur melalui konsep utilitas, yaitu tingkat kenikmatan dan manfaat diperoleh dari konsumsi. Maksimal kepuasan. Fokus utama teori ini adalah bagaimana konsumen berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan mereka dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Batasan anggaran konsumen itu setiap konsumen menghadapi kenyataan bahwa pendapat mereka terbatas. Batas anggaran ini menentukan jumlah barang dan jasa yang mampu mereka beli. Garis anggaran secara visual mempresentasikan semua kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan jumlah pendapatan tertentu. Asalkan seluruh pendapatan tersebut dihabiskan. Sebagai contoh, jika pendapatan Anda itu hanya bisa membeli 100 unit barang A, jika semua uang dihabiskan untuk barang A, atau 500 unit barang B, jika semua uang dihabiskan untuk barang B, maka garis anggaran akan menghubungkan kedua titik ini. Ada juga kurva indifferent. Kurva indifferent adalah alat grafis yang sangat penting dalam teori pilihan konsumen. Kurva ini menunjukkan berbagai kombinasi dua jenis barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Artinya, bagi seorang konsumen, di setiap titik di sepanjang kurva indifferent yang sama akan sama-sama diinginkan. Konsumen tidak ingin preferensi yang lebih tinggi untuk satu kombinasi dibandingkan yang lain pada kurva yang sama. Pemetaan kurva-kurva indifferent itu membantu kita memahami bagaimana konsumen membandingkan dan memilih antara berbagai paket konsumsi. Terus ada juga sifat-sifat kurva indifferent. 1. Turun ke bawah atau downward sloping. Untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, jika konsumen mendapatkan lebih banyak satu barang, ia harus mengorbankan sejumlah barang lainnya. 2. Tidak saling berpotong. Setiap kurva mewakili tingkat utilitas yang unik. Jika berpotongan, akan menyiratkan bahwa satu kombinasi barang dapat memberikan dua tingkat kepuasan berbeda yang inkonsisten. 3. Melengkung ke dalam atau bowed inward. Bentuk ini menunjukkan bahwa marginal rate of substitutions cenderung menurun. Semakin banyak satu barang yang dimiliki, semakin dikit barang lainnya yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan satu unit barang pertama. Marginal rate of substitution adalah ukuran kuantitatif dari kemiriman kurva indifference yang menunjukkan seberapa banyak satu barang, misalnya minuman soda, yang bersedia dilepas oleh konsumen untuk mendapatkan satu unit tambahan barang lainnya, misalnya pizza, tanpa mengubah kepuasan totalnya. Sifat penting dari ini adalah kecenderungannya untuk menurun. Ini berarti bahwa semakin banyak seorang konsumen memiliki satu barang, semakin sedikit barang lainnya ia rela korbankan untuk mendapatkan tambahan satu unit dari barang yang sudah ia miliki. Sebagai contoh, seorang memiliki pizza tetapi sedikit minuman soda, akan rela ditukar banyak pizza untuk mendapatkan sedikit minuman. Namun jika ia sudah banyak minuman soda, ia hanya akan rela menukarnya dengan sedikit pizza untuk mendapatkan minuman soda. Ada juga titik optimum konsumen atau memaksimalisasi kepuasan. Titik ini adalah tujuan utama dari teori pilihan konsumen. Mencapai tinggi kepuasan tertinggi yang mungkin mengingat batasan anggaran yang mereka miliki. 1.
garis anggaran bersinggungan. 2. Utilitas maksimal. 3. Kombinasi terbaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen adalah harga dan pendapatan. Perubahan harga atau tingkat pendapatan secara langsung mempengaruhi kemampuan dan keinginan beli konsumen. Terus preferensi dan selera. Selera pribadi atau tren dan preferensi unik setiap individu memainkan peran besar dalam keputusan pembelian. Terus ada juga sosial dan budaya. Masyarakat. Norma masyarakat, kelompok referensi keluarga dan budaya membentuk perilaku pembelian dan pilihan produk. Contoh kasus pilihan konsumen dalam sehari-hari. Makanan cepat saji versus makanan sehat. Terus dampak perubahan harga. Terus anggaran preferensi. Terus kesimpulannya, mengapa teori pilihan konsumen penting? Ada 3. 1. Memahami perilaku dasar, memberikan wawasan fundamental tentang bagaimana individu membuat keputusan pembelian yang membentuk dinamika pasar. 2. Dasar strategi dan kebijakan, menjadi penting bagi pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan perumusan kebijakan ekonomi yang relevan. 3. Memenuhi kebutuhan konsumen, membantu bisnis dalam merancang produk, layanan, dan pengalaman lebih baik untuk secara efektif memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sekian dari saya tentang teori pilihan konsumen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.